Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Yunita Swastana Insani. Saya tercatat mahasiswi dalam jabatan gelombang 3 tahun 2023, program studi pendidikan kimia di LPTK Universitas Negeri Semarang. Hari ini, Selasa tanggal 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja di unit kerja SMA Negeri 1 Purwodadi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Ya, terima kasih. Di sini kalau ada yang tidak ada hubungan dengan kimia, misalkan makanan, minuman, mapel yang tidak ada berhubungan dengan kimia, silahkan dimasukkan ke dalam laci. Sudah semua ya? Sudah. Coba dilihat di bawah, ada sampah-sampah atau kotoran tidak? Tidak, sudah bersih. Oke. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk berdoa silahkan dipimpin oleh ketua kelas, yaitu Andini. Ya, sebelum masuk kita bunyi aksen dulu ya. Aisyahwa, Amanda, Amelia, Andini, Areta, Augiska, sebelum memulai pembelajaran, di sini nanti ada yang dinamakan tes diagnostik atau non diagnostik. Di situ tadi sudah Bu Ninding kirimkan linknya di dalam grup. Silahkan dikerjakan, waktunya 3 menit dari sekarang. Ada yang namanya pretest, biar mengetahui. Kalau kemarin kan kita sudah sedikit tentang larutan asam basa, tetapi dengan menggunakan atau menentukan indikator alami, ya kan? Terus menggunakan project, sirup dan sabun. Nah, sekarang untuk mengetahui keberikutannya atau kemarin sudah mengenal sedikit pretestnya, silahkan dikerjakan sesuai dengan link yang sudah Bu Nindi bagi di grup. Monggo silahkan dikerjakan. 3 menit ya. Kemudian di sini ada yang dinamakan apersepsi. Gambarnya apa ini?
orang nyalon. Bukan nyalon ya, bukan nyalon yang seperti kemarin ya, orang keramas. Coba perhatikan gambar berikut. Ada rambut mempunyai pH antara 4 sampai 5, 4,5 sampai dengan 5,5. Pada keadaan ini rambut terasa lembut dan mudah diatur. Akan tetapi setelah menggunakan sampo, rambut menjadi kasar dan susah diatur sama. Sampo itu harus pasangannya dengan conditioner. Karena sampo kan dia mengandung basa karena dia berbusa. Kalau conditioner kan kalau dipakai rambut kan dia tidak akan berbusa kan di situ. Nah, itu untuk melembutkan. Jadi itu pasangannya. Terus kemudian dari persepsi tadi, apa yang dimaksud dengan keadaan asam dan basa? Kemarin atau minggu yang kemarin kita sudah mempelajari tentang konsep asam dan basa. Lah sekarang Bu Nini mau tanya lagi, apa yang dimaksud dengan keadaan asam dan apa yang dimaksud dengan keadaan basa? Mungkin ada yang menjawab? Senyawa yang mengandung dan herbas. Contohnya itu asam klorida atau bisa dikenal dengan HCl. Untuk basa itu senyawa yang mengandung OH. Contohnya natrium hidroksida atau bisa dikenal dengan NaOH. Dan basa lemah. Jadi kalau kemarin kita tentang konsep dan sifatnya. Jadi ada sifat konsep-konsep beberapa, kemarin ada Arrhenius, ada Bronsted Lowry, ada Lewis, kan seperti itu. Terus kemarin ada indikatornya. Kemarin kan buat sirup sama sabun, ya kan? Sirupnya dari belimbing uluh, sabunnya dari biji lerak. Nah, dari konsep itu kita kembangkan menghitung pH. Kemarin sudah menghitung pH belum? Belum kan? Berarti kemarin sudah begitu jelas untuk konsep larutan asam dan basa. Nah, dari motivasi ini, jika harimu terasa berat, cobalah duduk dan cek sakumu. Barangkali ada pahlawan di sana. Ada enggak pahlawan di sana? Ada? Ada, berarti sakumu ada yang menunggu pahlawannya ya? Ada yang membawa pedang enggak? Oh, ada. Oke, lanjut. Tujuan dari pembelajaran, setelah mempelajari materi ini diharapkan peserta didik dapat menjelaskan tentang penentuan pH larutan asam basa kuat. Jadi asam kuat, basa kuat, asam lemah dan basa lemah. Jadi bagaimana penilaiannya? Untuk penilaiannya itu nanti ada penilaian kelompok, individu, praktikum, terus sama hasil praktikumnya. Itu ya, nanti ada namanya presentasi juga. Jadi nanti sekaligus, kalau kemarin kan dibagi 2 kali, kalau ini nanti sekaligus. Jadi setelah praktikum nanti dibagi tugas. Ada yang praktikum, ada yang mengisi pengamatan, ada yang membuat PowerPoint atau presentasi. Untuk presentasinya nanti ini kan ada 4 kelompok, jadi berbeda-beda. Tidak boleh sama. Kalau misalkan kontak sama ya berarti hanya satu yang sama, nggak boleh semua sama. Itu ya ini. Terus di sini nanti ada video, silahkan disaksikan. Dalam kehidupan sehari-hari, makhluk hidup selalu membutuhkan air, termasuk manusia. Kita sangat membutuhkan air bersih untuk berbagai kegiatan, antara lain minum, mandi, mencuci, bahkan memasak. Salah satu ciri air bersih adalah tidak tercemar. Lalu Oke, tadi sudah melihat sedikit video tentang pencemaran air. Jadi kamu tahu pencemaran air kan bermacam-macam. Ada dari limbah industri, dari rumah tangga. Itu kan rumah tangga juga bermacam-macam dibagi. Jadi ada organik sama anorganik. Ini nanti
kita akan ada diskusi, jadi nanti diskusinya seputar ini, jadi dewasa ini kasus dan sebagainya itu nanti ada di LKPD lah. Sebelum ke diskusi silahkan membentuk kelompok yang sudah Bu Nindi bagi sesuai grup yang ada di WhatsApp kelompok di kelas. Silahkan. Di sini nanti Bu Nindi bagi LKPD, ya, lembar kerja peserta didik. Ya. Yang pertama tetap isi nama dulu, nama kelompoknya siapa, ya. Kemudian ada petunjuknya. Yang pertama di situ nanti silakan duduk sesuai kelompok, sudah ya. Terus pahami capaian dan tujuannya. Tadi tujuannya sudah Bu Nindi bacakan. Baca dan teliti setiap instruksi yang diberikan di LKPD. Setelah itu selesaikan setiap masalah. Nah, di sini ada sedikit wacana dari kutipan atau dari diskusi dari video maupun wacana. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana pengukuran pH asam basa dapat digunakan untuk mendeteksi pencemaran air? Mungkin ada yang mau menjawab dari pertanyaan nomor 1? Oh, Kaira. Jadi, bagaimana pengukuran pH larutan asam basa? Kalau tadi sudah ya, keempat-empatnya sudah terjawab semua. Silahkan dilihat di sini ada lembar berikutnya apa kira-kira? Eksperimen. Eksperimennya sudah dibaca belum? Belum. Di sini ada eksperimen, judulnya apa? Ya, membedakan kekuatan asam basa dengan penguatan pH. Di sini ada dua tujuan. Yang pertama itu nanti membedakan asam lemah, basa lemah, asam kuat, basa lemah dengan basa kuat, dan menentukan nilai pH-nya. Jadi nanti selain mengetahui oh ini asam kuat, ini asam lemah, terus ini nanti dia pH-nya berapa. Jadi tujuannya di sini. Nanti di sini kan ada tabelnya kan. Di lembar berikutnya di sini ada tabel. Dalam tabel ini itu nanti kan kamu isi sesuai dengan praktikummu. Jadi nanti ada namanya kertas universal. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini nanti ada nomor, kita cocokkan nanti dengan menggunakan plat tetes. Jadi nanti kertas kuningnya dipotong kecil-kecil, masukkan sini. Terus kemudian nanti larutannya teteskan dulu, baru nanti kertasnya baru dimasukkan. Kemudian nanti dilihat berapa kira-kira yang didapat dari hasilmu. Misalkan hasilnya adalah di nomor 1. Misalkan ya HCl ya, hasilnya 1. Terus kemudian di bawah kan disuruh menghitung. Benar nggak pH dari HCl-nya dengan konsentrasi ini itu jawabannya 1. Kalau sama, berarti sesuai. Tapi jika dia tidak sama, hampir mendekati, itu berarti masih sama, sesuai. Tapi kalau mendekatinya jauh sekali, itu bukan mendekati lagi, berarti antara praktikummu sama hasilnya itu berbeda, berarti itu diibaratkan praktikumnya gagal, kan seperti itu. Akibatnya apa? Berarti mungkin larutannya sudah terkontaminasi, atau mungkin cara praktikumnya, cara kerjanya yang salah, seperti itu ya. Kemudian tata cara di lab sudah tahu kan? Jika ada yang memecahkan berarti nanti. Jadi kalau praktikum benar-benar dilihat, diteliti. Terus kemudian ini perwakilan berkelompok mengambil satu box satu-satu untuk praktikum. Silahkan melakukan praktikum.
Apa? Sudah selesai buat PowerPoint-nya? Kira-kira siapa dulu yang maju ya? Saya tunjuk ya, ngacak ya. Saya milih kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum ke presentasinya, perkenalkan, nama saya Aisyah Warasyana Cinta Italia, absen 2. Nama saya Augiska Nadia Kirana. Nama saya Maulina Rulina Jua. Nama saya Umi Aimana. Nama saya Sweta Carina Divanti. Untuk itu langsung saja ke presentasinya ya. Yang pertama ada tujuannya. Tujuannya apa aja sih? Yang pertama ada membedakan asam kuat dengan asam lemah dan basa kuat dengan basa lemah. Yang kedua, membedakan pH asam kuat dengan asam lemah dan basa kuat dengan basa lemah. HCl 0,01 M, pH-nya adalah 2. Larutan CH3COOH 0,01 M adalah pH-nya 4. Kemudian NaOH 0,01 M, pH-nya 14. Dan juga NH4OH 0,01 M, pH-nya 9. Untuk yang slide selanjutnya yaitu pertanyaan dan diskusi. Untuk soal pertama, berdasarkan hasil eksperimenmu, jawablah pertanyaan berikut ini. Yang satu, pertanyaan pertama, larutan mana sajakah yang termasuk asam kuat dan asam lemah? Yaitu HCl menjadi asam kuat, CH3COOH menjadi asam lemah. Yang pertanyaan yang kedua yaitu larutan mana sajakah yang termasuk basa kuat dan basa lemah? Yang termasuk basa kuat yaitu NaOH dan yang termasuk basa lemah yaitu NH4OH. Untuk soal yang ketiga yaitu tentukan pH dari asam kuat dan asam lemah jika diketahui nilai dari Ka sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5. Untuk yang pertama kita akan mencari nilai H+ dulu yaitu akar dari M kali Ka. Sama dengan akar 10 pangkat min 2 dikalikan Ka-nya tadi 1,8 kali 10 pangkat min 5 mendapatkan hasil akar 1,8 kali 10 pangkat min 3. Kemudian disederhanakan lagi menjadi akar 18 kali 10 pangkat min 8 sehingga memperoleh hasil 4,2 kali 10 pangkat min 4. Untuk selanjutnya yaitu mencari nilai pH dengan rumus min log dari H+, kemudian min log 4,2 kali 10 pangkat min 4 sehingga memperoleh hasil 4 min log 4,2. Untuk langkah selanjutnya mencari nilai dari HCl dengan rumus H+ ditambah Cl- dengan nilai 10 pangkat min 2. Untuk selanjutnya kita mencari nilai pH-nya dengan rumus min log H+ sama dengan min log 10 pangkat min 2 memperoleh hasil 2. Kemudian soal nomor 4 yaitu tentukan pH dari basa kuat dan basa lemah jika diketahui nilai Kb sama dengan 9 kali 10 pangkat 10. Yang pertama mencari nilai OH- dengan rumus akar 10 pangkat min 2 dikalikan dengan 9 kali 10 pangkat min 10 memperoleh hasil akar dari 9 kali 10 pangkat min 12. Kemudian hasil akhirnya 3 kali 10 pangkat min 6. Kemudian kita mencari POH-nya dengan rumus min log 3 kali 10 pangkat min 5 memperoleh pangkat min 6 memperoleh hasil 6 kali log 3. Kemudian setelah mencari POH kita mencari pH-nya dengan rumus PKW dikurangi POH dengan nilai PKW 14 dikurangi dengan 6 min log 3 memperoleh hasil 8 ditambah log 3 atau 8 ditambah
0,47 dengan kesimpulannya yaitu 8,477. Setelah itu kita mencari NaOH dengan rumus Na plus ditambah OH min dengan nilai OH 10 pangkat min 2. Kemudian kita mencari POH-nya yaitu dengan rumus min log OH min sama dengan min log 10 pangkat min 2 yaitu 2. Setelah mencari POH, kita akan mencari pH dengan rumus yang sama seperti tadi yaitu PKW dikurangi POH. Dengan nilai PKW-nya adalah 14 dikurangi 2 yaitu mendapatkan hasil 12. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dalam perkataan maupun lisan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, applause untuk kelompok berapa tadi? 3 ya? 3. Terus berikutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai praktikum penentuan nilai pH larutan asam basa kuat dan lemah. Sebelumnya perkenalkan, saya Nafisa Husnani Haryono, nomor absen 25. Saya Andini Dwi Hanifa, nomor absen 5. Saya Banasaruda Kamilia, absen 8. Saya Amelia Nova Rosada, absen 4. Saya Kinanti Naira Semakarno, absen 16. Bisa dilihat ya video dari kelompok kami yang hampir sama juga dengan kelompok 3. Selamat menonton. Eksperimen yang dilakukan memeroleh hasil yang sesuai dengan perhitungan, sehingga eksperimen yang kami lakukan atau menyatakan kelompok kami berhasil. Sekian presentasi dari hasil diskusi kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kelompok 2 hasilnya berupa video singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Pradika Rahmawati. Saya Mela Vesia Jahidinta. Saya Areta Cecilia. Saya Sultan Lukman Hakim. Silakan dilihat dulu ya video. Itu adalah video dari kelompok kami. Jadi di sini saya akan menjelaskan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya itu bahwa hasil dari praktikum dengan perhitungan memperoleh hasil sama atau hampir mendekati, yaitu asam kuat HCl 0,01 m sama-sama pH-nya yaitu 2. Kemudian asam lemah CH3COOH 0,01 m pH hampir mendekati yaitu 4. Kemudian basa kuat NaOH 0,01 m sama-sama pH yaitu 12. Kemudian yang terakhir ada basa lemah dengan basa lemah yaitu NH4OH 0,01 m pH-nya hampir mendekati yaitu 9. Sehingga eksperimen kita terhitung berhasil karena sesuai dengan teori. Demikian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Plus untuk kelompok 4. Yang terakhir yaitu kelompok 1. Kira-kira hasilnya apa nanti kalau ini tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 1 di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam berbentuk poster ya teman-teman. Judulnya itu tentang eksperimen membedakan kekuatan asam basa dengan penentuan pH. Jadi sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang terakhir di sini nanti ada namanya menganalisis dan mengevaluasi proses di dalam LKPD juga sudah ada, tadi juga sudah diskusikan juga ya. Di sini ada istilah baru, apa yang kalian dapatkan setelah membaca wacana di atas atau setelah kalian diskusi tadi, ada wacana dan sebagainya. Siapa yang mungkin mau menjawab dari istilah baru ini? Oh ya. Istilah baru yang didapatkan setelah membaca wacana di atas yaitu pertama pencemaran air. Ini merujuk pada masuknya zat-zat yang merugikan ke dalam air seperti limbah industri, limbah domestik, atau sampah yang dapat mengganggu kualitas air dan membahayakan lingkungan dan makhluk hidup di sekitarnya. Yang kedua, pH air. Ini mengacu pada tingkat keasaman atau kebasaan dalam air. Dalam konteks ini, dinyatakan bahwa pH air yang kurang dari 6,5 atau lebih dari 8,5 menunjukkan adanya pencemaran air yang serius. Yang ketiga, untuk yang kedua, bagaimana membedakan antara asam kuat dengan lemah melalui penentuan pH larutan? Siapa yang mau jawab? Cara membedakan antara asam basa kuat dan lemah melalui penentuan pH larutan yaitu yang pertama, perubahan pH yang signifikan. Larutan asam atau basa kuat cenderung memiliki perubahan pH yang signifikan ketika ditambahkan ke dalam air dibandingkan dengan larutan asam terionisasi. Terus yang ketiga, bagaimana aplikasi praktis penentuan pH larutan asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari sehari-hari dan industri? Siapa yang mau jawab? Oke. Aplikasi praktis penentuan pH larutan asam Terus berikutnya itu ada namanya refleksi lah. Refleksi dari pembelajaran ini saya mungkin menunjuk Anda. Refleksi dari pembelajaran yang telah kita lakukan itu yang pertama, pembelajarannya sangat seru, menyenangkan, kemudian metode pembelajarannya sangat mudah dipahami, serta yang ketiga meningkatkan kolaborasi dan kita dapat berpikir lebih kritis lagi. Terima kasih. Refleksi dari saya tentang pembahasan hari ini menarik, mudah dipahami, dan tidak membosankan, dan itu refleksi dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Aplaus semua dari keduanya. Terus kemudian sebelum saya tutup, saya simpulkan dulu untuk pertemuan pada pagi hari ini. Asam sudah jelas bahwa dia mengandung ion H+, ya kan? Dia pH-nya kurang dari 7. Terus kalau netral itu 7. Kalau basa lebih dari 7, dia mengandung ion OH-. Terus kemudian di sini tadi ada beberapa dampaknya. Terus perbandingan dari pH-nya. Jadi jika kamu praktikum dengan teori itu tidak harus selalu sama. Jadi kalau dia berbeda itu berarti ada salah di praktikumnya atau mungkin cara pekerjaannya itu ada sedikit yang salah, seperti itu ya. Jadi kesimpulan pada hari ini seperti itu. Terus kemudian sebelum saya tutup ada soal post test itu yang terakhir, silahkan dikerjakan, waktunya 3 menit dari sekarang, silahkan dikerjakan soal post test.
Bagaimana? Ya, ya, berarti berhasil ya. Ya, berarti pembelajarannya sesuai. Oke, untuk kesimpulan sudah, kita post test juga sudah, refleksi tadi juga sudah. Berikutnya untuk pembelajaran berikutnya yaitu materi selanjutnya atau pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang hidrolisis garam. Jadi nanti di rumah dipersiapkan, dilihat-lihat materinya, oh hidrolisis garam itu seperti apa. Sama nanti menghitung logaritma, cuma dia tentunya ke garam, itu nanti dipelajari. Sebelum nanti menyelesaikan, kita nanti doa. Setelah doa, kalau kamu tadi datang rapi, jadi nanti pulang juga rapi. Semua kursi taruh di atas meja. Terus kemudian yang tadi dipraktikumkan tadi, alatnya, bahannya semua ditaruh kembali ke tempatnya, dirapikan, datang bersih, pulang bersih. Itu ya. Ya, untuk doa dipimpin oleh ketua kelas yaitu Andini. Silahkan dipimpin doa. Oke, terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Kalian hebat. Semoga ilmu yang Bunda diberikan bermanfaat di kemudian hari dan sukses selalu ya. Dan selamat pagi. Pagi luar biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.